NIM 23010104 Saya Abdul Barada dan NIM 23010165. Saya Elizabeth Halomo dengan NIM 2301011066. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang Kitab Nahum sampai Kitab Maleakhi dari Ibu Melina Sipahuta MH. Berikut pemaparannya. Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Cecilia Febriana Simamora dengan NIM 2301011064. Kali ini saya akan membahas tentang Kitab Nahum. Nahum berarti penghiburan atau belas kasihan. Satu, sejarah Kitab Nahum. Dalam abad ke-8 sebelum Masehi, Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan suatu nubuatan penghukuman terhadap kota tersebut. Orang-orang Niniwe menanggapi ucapan ilahi itu dengan pertobatan, dan Allah menghindarkan mereka dari kejahatan tersebut. Nahum juga menyatakan hukuman Allah atas Niniwe, kota yang jahat itu. Kali ini di sana tidak ada puasa ataupun mengenakan kain kabung. Tema dari kitab Nahum tersebut yaitu Asyur dan Perjanjian Lama. Tujuan dari kitab Nahum yaitu untuk mengumumkan kemalangan Niniwe. Jenis sastra kitab Nahum yaitu pembalasan dan kebaikan Yehova dinyatakan di kota Niniwe digulungkan. Pesan moral dari kitab Nahum yaitu bahwa hari-hari kekuasaan Asyur sedang mendekati sebuah akhir di tangan Tuhan. Sekarang kita lanjut dengan kitab Habakuk. Kitab Habakuk. Sedikit diketahui tentang Nabi Habakuk karena di dalam kitab ini tidak diberikan silsilah atau informasi sejarah mengenai dirinya, berbeda dengan kebanyakan kitab nubuat yang lainnya. Tahun penulisan Habakuk. Mengenai waktu penulisannya juga tidak ada keterangan langsung dalam kitab ini, namun pasal 1 ayat 6 diberitahukan bahwa Allah sedang membangkitkan orang Kasdim yaitu orang Babel sebagai alat penghukuman. Kerajaan Babel berkuasa menjelang akhir abad ke-7 Before Christ, serta mengalahkan Firaun Neko dan tentara Mesir di Karkemishi pada tahun 605 Before Christ, 3 tahun sebelumnya. Latar belakang kitab Habakuk. Kitab Habakuk dilatar belakangi oleh kondisi peperangan di mana ada beberapa banyak orang yang terlibat. Salah satunya adalah bangsa Kasdim. Susunan kitab Habakuk yaitu 1. Pengaduan Habakuk dan jawaban Allah yang pertama, 2. Pengaduan Habakuk dan jawaban Allah yang kedua. Kitab Habakuk yaitu kebijakan Allah dalam menangani bangsa-bangsa. Jenis sastra kitab Habakuk yaitu orang benar akan hidup dalam iman. Tujuan kitab Habakuk yaitu untuk memeriksa isu mengenai keadilan Allah pada bidang kenegaraan atau cara-cara pembenaran Allah dengan manusia. Pesan kitab Habakuk yaitu bahwa Allah akan menghukum orang Babel karena kejahatan mereka. Sekian dari hasil pemaparan saya dari kitab Nahum sampai kitab Habakuk. Jika ada ucapan atau pemaparan saya yang kurang lengkap atau tidak sempurna, saya meminta maaf. Wajar pemaparan saya tidak sempurna karena kesempurnaan hanya ada pada Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Komine Baban dengan NIM 2301011063. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Jefanya. Kitab Jefanya memiliki arti yaitu Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan, yang dimana dalam bahasa Ibrani standar disebutkan Tiberias Zefania, yang dimana Jefanya adalah nama beberapa tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Tanakh Yahudi. Jika ditanya siapakah Jefanya itu dalam Alkitab, Jefanya adalah seorang nabi yang melayani ketika pemerintahan seorang raja yang bernama Raja Yosia, yaitu diperkirakan pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Namun ia juga turut berperan dalam masa pemerintahan Manasye yang memerintah sekitaran pada tahun 696 sampai 642 sebelum Masehi. Jefanya juga termasuk dalam tradisi nabi-nabi Yehuda seperti Mika dan Yesaya. Dapat disimpulkan dalam isi dari kitab Jefanya ini, yaitu Jefanya menekankan bahwa orang-orang yang setia terhadap Tuhan merupakan orang-orang yang dipilih atau orang-orang terpilih oleh Tuhan
sehingga mereka akan terhindar dari murka Allah. Selain hari Tuhan, tema teologis lainnya adalah dosa. Hari Tuhan membawa pengharapan bagi yang setia, tetapi juga membawa penghukuman bagi yang tidak setia. Dapat disimpulkan tujuan dari kitab Zefanya ini, yaitu Zefanya bernubuat dan menulis untuk memperingatkan Yehuda dan Yerusalem mengenai datangnya hukum Allah yang mengancam, yang disebut hari Tuhan yang hebat. Jika ditanya penulisan kitab Zefanya ini kapan, kitab Zefanya ditulis sekitaran pada zaman pemerintahan Raja Yosia pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi, sebelum kejatuhan Niniwe pada 612 Masehi. Kitab yang kedua yaitu kitab Hagai. Arti dari nama Hagai yaitu merupakan perayaan. Hagai adalah salah seorang dari ke-12 nabi kecil dan penulis kitab Hagai. Nabi Hagai dalam Alkitab yaitu Nabi Ibrani yang bernubuat sekitar 500 tahun sebelum Masehi mengenai dibangunnya kembali Bait Allah. Hagai adalah salah satu orang yang Yahudi yang ikut kembali dari pembuangan bersama Sesbazar. Ia adalah penggagas sekaligus motivator dalam pembuangan kembali pembangunan Bait di Yerusalem, yaitu pada penulis dari kitab Hagai yaitu Hagai sendiri. Penulisan kitab ini diperkirakan sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Diperkirakan usia Hagai saat menuliskan kitab ini yaitu sekitar 70 sampai dengan 80 tahun. Sekian penjelasan dari dua kitab dari saya. Semoga bisa sama-sama memahami tentang poin-poin penting yang saya sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Borohalo. Saya dari grup B semester 1. Saya dari kelompok 9 ingin memaparkan kitab Zakaria. Tahun penulisan kitab Zakaria pada permulaannya ditulis pada 520 SM, sedangkan pasal 7 ditulis pada 518 SM. Itulah tahun yang berempat masa pemerintahan Raja Darius. Sejarah kitab Zakaria. Zakaria hidup sejaman dengan Hagai. Ia menerima 3 wahyunya pada waktu yang relatif sama dengan Hagai. Wahyu yang pertama diberikan pada bulan ke-8 dari tahun pemerintahan Darius pada 520 SM. Zakaria 1 ayat 1. Susunan kitab Zakaria. Susunan kitab Zakaria, penglihatan yang berhubungan dengan keadaan tempat, yaitu 1. Panggilan untuk bertobat, 2. 8 penglihatan, 3. Imam besar Yosua sebagai lambang Mesias, 4. Tentang hal berkuasa. Tema kitab Zakaria yaitu Mesias, eskatologi, perjanjian lama. Latar belakang kitab Zakaria yaitu Zakaria dan Hagai dipakai Allah untuk mengunggah Zerubabel, imam besar Yesua, dan orang-orang yang kembali dari pembuangan agar mereka rampungkan pembangunan kembali rumah Tuhan meskipun pelarangan oleh pemerintah Persia masih berlaku. Tujuan kitab Zakaria yaitu sebuah risalah untuk masa-masa yang sulit. Pertama, sang nabi menegur orang-orang yang mengabadikan cara-cara yang jahat dari perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka. Pesan moral kitab Zakaria merupakan teguran, nasihat, dan pemberian dorongan arahan yang sangat tepat untuk masa-masa sulit. Shalom, perkenalkan nama saya Samsul Beraja dengan NIM 230101065. Di sini saya akan membacakan tentang kitab Malaki. Sejarah kitab Malaki. Kata Malaki berarti utusanku, bandingkan dengan Malaki 2 ayat 7 dan Malaki 3 ayat 1. Maka beberapa sarjana mengusulkan agar tidak dapat dipastikan bahwa pemakaian kata tersebut dalam pasal 1 ayat 1 dimaksudkan untuk menyebut nama orang. Sarjana-sarjana itu berpendapat bahwa kitab ini ditulis oleh seorang hamba utusan Tuhan yang tidak diketahui namanya. Namun pendapat tradisional tetap mendukung penulisan kitab ini oleh seorang nabi bernama Malaki. Atas susunan kitab Malaki: 1. Kasih Tuhan kepada Israel, celaan terhadap para iman, perkawinan campuran dan perceraian.
penyucian melalui penghukuman, persembahan persepuluhan, kemenangan orang benar pada hari Tuhan. Pesan moral Kitab Malaki. Kitab Malaki mengajarkan kita memberikan persembahan persepuluhan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Belakang dan tujuan Kitab Malaki. Tidak banyak keterangan tentang keadaan orang Yahudi dalam periode mulai dari tahun 520 BC waktu pelayanan Hagai dan Zakaria sampai dengan tahun 450 BC Malaki, Ezra, Nehemia. Mereka telah pulang dari tempat pembuangan penuh dengan harapan dan dengan dorongan dari Hagai dan Zakaria. Sastra kasih Yehova tak terbalas. Sekian dan terima kasih.